Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Efran Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan materi belajar C++. Pada video ini kita akan belajar untuk mengkombinasikan antara array dengan looping. Karena pada video-video sebelumnya kita telah belajar array dan looping. Nah, kita coba kombinasikan di video ini. Sebelum kita mulai, kita coba buka terlebih dahulu dev C++-nya, lalu buat file baru dengan Ctrl N. Nah, di file tersebut, tambahkan library IOStream dan fungsi utama berupa integer main, agar program kita dapat berjalan dengan normal, seperti pada video-video sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai, saya coba jalankan terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Nah, di sini muncul hasil dengan teks laptop ke-1 adalah Asus, laptop kedua adalah HP, yang ketiga adalah Lenovo, dan yang keempat adalah Apple. Kalau kita lihat di sini, secara kodenya, ada variabel laptop dan juga ada looping. Nah, di variabel laptop ini, tipe datanya adalah string. Kemudian, ada kurung kotak dengan isinya itu 4. Berarti ini adalah variabel array bertipe string dengan jumlah itemnya itu ada 4, yaitu Asus, HP, Lenovo, dan Apple. Nah, kemudian kita coba cek di sini ada kode yaitu menggunakan looping for. Kita cek di sini ada variabel index dengan tipe datanya itu integer dengan nilai awalnya itu 0 agar kita sesuaikan dengan mekanisme indexing di C++, yaitu dimulai dari angka 0, bukan angka 1. Kemudian di sini ada kriteria atau syarat agar loopingnya bisa dieksekusi. Nah, sebelumnya saya menjelaskan bahwa ada library tambahan. Ternyata ketika saya coba lagi tidak perlu library tambahan. Jadi cukup IOStream saja ya untuk menggunakan kode yang ada di sini. Nah, kode yang ada di sini adalah untuk menghitung jumlah dari array. Sebetulnya bisa kita set langsung 4. Tapi agar lebih dinamis mengikuti jumlah dari array-nya, kita bisa gunakan fungsi size of laptop dikurangi size of laptop index ke 0. Nanti hasilnya adalah jumlah dari array, yaitu 4 untuk sekarang. Nah, jadi kalau kita simpulkan bahwa kriteria agar loopingnya bisa dijalankan adalah indeks harus kurang dari angka 4. Otomatis nantinya adalah 0, 1, 2, 3. Jadi ada 4 buah perulangan. Jadi kalau kita lihat di sini indeks ke 0, 1, 2, dan 3. Sesuai dengan jumlah atau isi dari array-nya. Karena di sini pun increment-nya itu 1 poin. Jadi naiknya itu 0 ke 1, 1 tambah 1 jadi 2, 2 tambah 1 jadi 3. Karena di sini infonya adalah increment 1 poin. Nah, di dalam kode for akan menampilkan teks yaitu laptop ke, kemudian di sini ada indeks plus 1. Nah, kenapa seperti ini? Karena kita ingin menampilkan angka dimulai dari angka 1. Karena untuk indeks kita mulainya itu dari angka 0. Sedangkan untuk yang ada di sini,
kita mau ambil angka aslinya, yaitu angka 1. Jadi indeks ditambah 1. Nah, untuk nilai indeks itu tidak berubah. Kenapa? Karena tidak kita tampung ke dalam variabel indeks. Jadi, ketika kita panggil variabel indeks di sini, tetap mengambil indeks ke 0, yaitu Asus. Meskipun di sini sudah ada plus 1. Kenapa bisa? Karena perhitungan yang ada di sini tidak dimasukkan ke dalam variabel apapun, hanya untuk keperluan menampilkan saja. Jadi mau ditambah 10, 100, atau apapun, tidak akan berpengaruh ke variabel indeks. Kecuali caranya itu seperti ini. Ini akan berubah variabel indeksnya karena ada proses penampungan berupa sama dengan di sini. Seperti itu. Jadi, kenapa bisa meskipun indeks plus 1 di sini tidak merubah variabel indeksnya karena hasil dari kode ini tidak ditampung ke variabel apapun. Hanya untuk keperluan visual saja atau menampilkan angka 1 di sini. Dan 2, 3, dan 4. Secara indeksnya masih sama, yaitu 0, 1, 2, 3. Sehingga hasilnya itu laptop ke-1 adalah Asus, yang kedua adalah HP, yang ketiga adalah Lenovo, dan yang keempat adalah Apple. Seperti itu. Untuk materi dari cara kombinasi antara array dengan looping for. Kalau kamu mengalami kendala atau kesulitan di bagian ini, kamu bisa sampaikan di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord. Kalau kamu belum ada pertanyaan, kamu bisa explore dengan mengerjakan tugas, yaitu tolong ganti array-nya itu menjadi array bertipe angka. Nanti sampaikan hasilnya di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord. Terima kasih dan semoga bermanfaat.